A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua tamu yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian dan rahmat serta berkat Allah terlimpah kepada Anda semua. Pertama-tama, saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada seluruh tamu yang telah hadir bersama kami malam ini. Di awal tahun ini, ketika para panitia mengusulkan untuk mengadakan simposium perdamaian, jawaban awal saya adalah kita telah menyelenggarakan acara ini selama lebih dari 2 dekade, dan sebagian orang dengan cukup beralasan bertanya, apa manfaatnya? Dan apakah hal ini telah membawa perubahan yang berarti di tengah masyarakat? Belakangan ini, banyak tokoh berpengaruh, termasuk para politisi, cendekiawan, dan pemimpin agama yang telah mengecam gelombang peperangan global dan ketidakadilan yang semakin meningkat, serta mendesak pemerintah dan juga warga negara untuk lebih mengedepankan perdamaian dan keamanan. Ketika orang-orang seperti itu, yang di mata dunia memiliki kemasyhuran dan pengaruh, kemudian melihat peringatan mereka tidak dihiraukan, siapa yang kemudian akan mendengarkan suara saya atau suara jemaat kami? Oleh karena itu, adalah wajar untuk mempertanyakan apakah ada manfaatnya menyelenggarakan acara ini. Kendati demikian, jawaban saya adalah Islam telah mengajarkan kita untuk berjuang tanpa henti demi kebaikan dan agar jangan pernah menyerah. Dan kebaikan apa yang lebih besar selain berjuang untuk menyelamatkan umat manusia dari kehancurannya? Jika kita tidak menghentikan peperangan, kekerasan, kebencian, dan ketidakadilan yang dengan cepat menggerogoti tatanan masyarakat modern, hal itu tidak hanya akan menyebabkan kehancuran yang meluas di masa hidup kita, tetapi juga akan menyebabkan bayang-bayang panjang di atas kehidupan generasi-generasi yang akan datang. Lebih dari 70 juta orang telah tewas dalam Perang Dunia Kedua, dan sebagian besar dari mereka adalah warga sipil, yakni orang biasa, para perempuan dan anak-anak. Merupakan suatu keberuntungan kecil bahwa kematian dan kehancuran tersebut sebagian besar terbatas pada era itu. Namun dengan satu pengecualian yang menyayat hati, yaitu Jepang, yang dijatuhkan 2 bom atom pada tahun 1945. Tatkala ratusan ribu orang tewas seketika, dan warisan dari efek radioaktif itu pun menghantui generasi berikutnya. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa anak-anak dari para penyintas menghadapi resiko yang lebih tinggi terhadap kecacatan saraf dan fisik, sementara angka kelahiran bayi mati pun meningkat di antara wanita hamil yang terpapar radiasi. Pada tahun 1945, saat itu hanya Amerika Serikat yang memiliki bom atom. Namun kini, beberapa negara telah memiliki senjata nuklir yang kekuatan dan kemampuan menghancurkannya
jauh melampaui bom-bom yang dijatuhkan di Jepang. Akibatnya, Consequently, semoga Allah mencegah hal itu, God forbid, jika bahkan satu atau dua negara saja pernah menggunakan senjata-senjata tersebut, weapons, the resulting pembantaian yang diakibatkannya long-term effects would be beserta dampak jangka panjang yang maha dahsyat akan jauh melampaui batas pemahaman kita. of influential figures are now Semakin banyak tokoh-tokoh berpengaruh the alarm yang kini membunyikan alarm peringatan against terhadap adanya peperangan dan ketidakadilan, injustice, dengan menyadari recognizing bahwa terus melangkah di jalan agresi atau penyerangan yang gegabah ini aggression, akan membawa pada bencana yang tiada bandingnya dalam sejarah umat manusia. in human history. Mereka dengan tepat memohon kepada bangsa-bangsa untuk mundur dari ambang jurang sebelum terlambat. Instead of Alih-alih membiarkan rakyat biasa membangun kehidupan yang lebih baik bagi keluarga mereka, mengapa para pemimpin dunia justru mendorong umat manusia menuju jurang bencana yang tak terbayangkan? calamity, Sungguh, indeed, sebagai umat manusia, humanity kita harus bertanya pada diri sendiri, ourselves. mengapa kita melancarkan perang We are waging war tidak hanya terhadap satu sama lain, tetapi juga terhadap anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan generasi-generasi mendatang. in this regard. Dalam hal ini, saya akan menyajikan sejumlah pernyataan terkini dari tokoh-tokoh terkemuka mengenai peperangan modern dan kegagalan dalam menegakkan keadilan di dunia. In the world. Tahun lalu, Presiden Irlandia, Then President Michael Higgins, memperingatkan kita telah memasuki era in which di mana the belligerent retorika keras tentang perang mendominasi wacana global, sementara perundingan atau diplomasi dan pencarian titik temu telah dikesampingkan. cast aside. Beliau mengamati, Rather than a concerted daripada menempuh upaya bersama untuk membangun pola pikir perang, humanity needs now is apa yang dibutuhkan umat manusia saat ini adalah membangun pola pikir perdamaian. Slovakia's Demikian Prime pula, Minister Perdana Menteri Slovakia, Robert Fico, berbicara secara jelas di tahun lalu tentang bagaimana genderang perang and dan unjuk kekuatan militer telah menjadi hal yang lumrah. he said, Beliau berkata, semua orang berbicara tentang perang. everywhere Semua orang mengacung-acungkan senjata mereka. weapons. Dalam menjawab tentang Ukraina, mereka berkata semuanya telah jelas. Sementara dalam hal Iran, When it dalam comes hal to Gaza, Iran, tidak ada yang nyata. nothing is clear. Beliau melanjutkan, standar ganda ini sungguh nyata. Absolutely obvious. Maafkan Forgive my keterus-terangan saya, but I will tetapi say saya akan berkata bahwa dunia telah menjadi gila. I simply don't Saya sungguh understand tidak mengerti why everyone mengapa seems semua to orang like war. tampaknya menyukai perang. As Prime Minister, Sebagai Perdana I don't Menteri, like war. saya tidak I'm menyukai for peace. perang. Saya mendukung perdamaian. The double standards we speak Standar of ganda yang beliau bicarakan itu niscaya melahirkan rasa frustasi dan dendam. Salah satu ajaran mendasar Islam adalah bahwa seseorang hendaknya menginginkan bagi orang lain apa yang ia inginkan bagi dirinya sendiri. Saya sangat yakin bahwa jika prinsip emas ini benar-benar diamalkan, dunia akan berubah menjadi surga perdamaian dan saling mengerti satu sama lain. Setelah meletusnya Perang Iran, Wakil Kanselir Jerman, the Iran war, Germany Vice Chancellor Lars Klingbeil, also juga berbicara menentang perang ini. war. Why is Meskipun saya menghargai siapapun I yang commend bersuara anyone menentang ketidakadilan, out against injustice, mereka yang memegang kewenangan
dan memiliki pengaruh and influence juga harus menunjukkan langkah-langkah nyata yang mereka ambil practical untuk mewujudkan ucapan mereka. taking to make good on their words. Sayangnya, Unfortunately, ketika menyangkut kebijakan nyata atau pengambilan tindakan tegas, decisive mereka tidak berbuat apa-apa they do little atau hanya berbuat sedikit saja. more Jika words, hanya kata-kata, no matter betapapun mengesankan atau bijaksananya, tidak dapat mewujudkan perdamaian dengan sendirinya. during a visit to Saat Turkey, berkunjung ke Turki, Leo Paus Leo menyatakan that the Third bahwa World Perang and Dunia Third World Ketiga War sedang berlangsung is being secara fought bertahap piecemeal. dan bahwa masa that depan umat Future manusia of sedang humanity dipertaruhkan. is at stake. The Pope Paus and dan others are pihak-pihak now lainnya kini mengakui apa yang what telah I have lama saya long peringatkan, warned about. bahwa sebuah perang dunia telah dimulai dan bahwa selangkah demi selangkah dunia sedang berjalan seperti orang tidur, semakin terjerumus ke dalam cengkeramannya. Mengenai resiko menyebarnya perang, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez baru-baru ini berkata, Anda tidak dapat menjawab suatu pelanggaran hukum dengan pelanggaran hukum lainnya, karena begitulah awal mula bencana-bencana besar umat manusia. Sangat sering, perang-perang besar meletus akibat serangkaian respon yang lepas kendali karena kesalahan perhitungan, kegagalan teknis, dan peristiwa-peristiwa yang tidak terduga. Ini adalah pengamatan yang bijak dan penting, yakni ketidakadilan yang dilakukan oleh satu pihak tidak memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama. Dewasa ini, kekuatan-kekuatan besar tertentu bertindak tanpa rasa takut akan akibat yang terjadi. Dan dengan terang-terangan, mereka mengabaikan norma-norma internasional dan mengejar kepentingan-kepentingan sempit mereka sendiri di atas segalanya. Namun, mereka seharusnya ingat bahwa tindakan-tindakan yang tidak adil atau melanggar hukum tidak pernah terjadi dalam suatu ruang hampa atau tidak menimbulkan pengaruh. Mereka seharusnya tidak menutup mata terhadap kenyataan bahwa mereka sendiri pun akan menderita jika dunia terjerumus ke dalam kekacauan dan jika pondasi-pondasi perdamaian hancur berkeping-keping. Tidak diragukan lagi, ketidakadilan adalah virus ganas yang menyebar dengan cepat. Dengan demikian, jika hari ini kekuatan-kekuatan besar melanggar hukum internasional tanpa adanya konsekuensi, maka esok hari kekuatan-kekuatan yang lebih kecil akan semakin berani bertindak dengan pengabaian yang sama terhadap hukum dan kehidupan manusia. Perdana Menteri Spanyol juga mengamati bahwa perang-perang seringkali digunakan sebagai pengalihan perhatian untuk menutupi kegagalan pemerintah dan para pemimpinnya. Beliau berkata, pemerintah hadir untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan, bukan untuk memperburuk kehidupan mereka. Dan sungguh tidak dapat diterima sama sekali bahwa para pemimpin yang tidak mampu menunaikan kewajiban ini menggunakan tabir asap berupa perang untuk menyembunyikan kegagalan mereka dan dalam prosesnya mengisi kantong-kantong segelintir orang pilihan. Dengan kata lain, hasrat akan kekuasaan dan keuntungan materi menyebabkan bangsa-bangsa dan para pemimpinnya mengkhianati rakyat yang justru telah memilih mereka untuk mengabdi. Beliau meratapi kenyataan bahwa alih-alih menyelamatkan jiwa dengan membangun rumah sakit, miliaran dana justru dihabiskan untuk mengakhiri nyawa dengan membangun senjata-senjata pemusnah massal.
Mercimer, seorang ilmuwan politik Amerika Serikat yang terkemuka, baru-baru ini berkata, "Saya pikir di Barat, dan ini terutama berlaku di Amerika Serikat, kita suka berbicara tentang kekuatan militer. Tentu saja orang-orang Iran pun demikian. Dan gagasannya adalah bahwa setiap masalah politik yang kita hadapi dapat diselesaikan dengan cara-cara militer. Cukup keluarkan tongkat besar dan lakukan diplomasi tongkat besar, maka kita akan menyelesaikan masalahnya." Beliau lebih lanjut memperingatkan bahwa perang Iran mewakili situasi yang secara fundamental berbeda dan mengingatkan bahwa kegagalan untuk mewujudkan penyelesaian yang cepat dapat memicu depresi ekonomi global. Dan dengan demikian, kebenarannya adalah tidak ada bagian dunia manapun yang kebal dari dampak beracun peperangan dan ketidakadilan. Sejarah menunjukkan kepada kita bahwa ketika bangsa-bangsa merasa kekuasaan mereka terancam, mereka berpaling kepada kekuatan dan ketidakadilan untuk menyelamatkan kekuasaan mereka. Dan ketika para korban mereka akhirnya bangkit, mereka pun dikuasai oleh hasrat balas dendam yang membara. Dengan cara ini, siklus perang, kekerasan, dan kejahatan yang ganas terus berputar tanpa henti karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa mendorong kaum yang tertindas untuk memilih jalan ketidakadilan yang sama yang pernah mereka derita. Justru karena alasan inilah Islam mengajarkan bahwa kita harus menahan tangan orang yang penindas maupun yang tertindas. Meskipun kita berkewajiban untuk membantu kaum yang tertindas, kita pun harus memastikan bahwa mereka tidak mengejar balas dendam dan tetap sepenuhnya berada dalam batas-batas yang wajar. Ahli ekonomi Amerika, Jeffrey Sachs, baru-baru ini memberikan penilaian yang gamblang tentang kegagalan dunia dalam memetik pelajaran dari sejarah. Beliau berpendapat bahwa institusi-institusi dan kerangka hukum internasional yang dibangun setelah Perang Dunia Kedua telah sepenuhnya diruntuhkan, menjadikan Perserikatan Bangsa-Bangsa sama tidak efektifnya pada saat ini, seperti halnya yang dialami oleh Liga Bangsa-Bangsa pada akhir tahun 1930-an. Beliau berkata, "Kita tidak pernah menyaksikan ketidakberaturan hukum semacam ini di era nuklir. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada dasarnya tidak berguna saat ini. Kegagalan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sesuatu yang telah saya bahas berkali-kali. Lembaga ini terus berjalan di bawah sistem di mana 5 anggota Dewan Keamanan memegang hak veto mutlak, sebuah hak istimewa dan kekuasaan yang jauh melampaui negara-negara lainnya. Ketidaksetaraan mendasar inilah yang terletak di pusat kegagalannya. Namun, jika keadilan dan kejujuran sejati benar-benar ada dalam hal hubungan internasional, maka baik Amerika Serikat, Israel, Iran, maupun negara manapun tidak akan memiliki alasan untuk menggunakan perang." Dalam sebuah pidato yang banyak diberitakan awal tahun ini, Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, menyatakan, tatanan dunia yang berdasarkan norma kini sedang memudar, bahwa yang kuat dapat melakukan apa yang mereka mampu, dan yang lemah harus menanggung apa yang harus mereka tanggung. Beliau pun mengakui bahwa aturan yang berbeda berlaku bagi yang kaya dan berkuasa. Kendati demikian, negara-negara kuat yang memanfaatkan prinsip ini seharusnya menyadari
bahwa penggunaan kekuatan dan paksaan adalah strategi yang berpandangan sempit, yang sangat tidak bermanfaat. Hal itu selalu melahirkan frustasi, kekacauan, dan ketidakstabilan. Demikian pula, Kanselir Jerman, Friedrich Merz, baru-baru ini memperingatkan, kebebasan kita tidak lagi sampai pada batas terjamin. Ini tengah berada di bawah ancaman. Tatanan internasional yang berbasis hak-hak dan undang-undang tidak lagi ada sebagaimana dulu pernah ada. Meskipun demikian, Jerman, seperti banyak negara maju lainnya, terus memanfaatkan kekuasaannya untuk mempertahankan dominasi dengan mengorbankan negara-negara yang lebih lemah. Mereka mengutamakan aliansi strategis daripada prinsip dan menutup mata terhadap kekejaman sekutu mereka, alih-alih menegakkan kebenaran dan keadilan dalam segala keadaan. Belakangan ini, salah satu pembenaran yang kerap diberikan atas intervensi Barat di negara-negara lain adalah untuk pembebasan perempuan dan anak-anak perempuan di negara-negara tersebut. Namun sungguh tragis, ribuan perempuan dan anak-anak perempuan yang tewas akibat bom-bom mereka justru telah menyingkap kekosongan pernyataan mereka itu. Menyusul meletusnya Perang Iran, seorang anggota Parlemen Eropa dari Spanyol, Irene Montero, menegaskan bahwa hak-hak perempuan dan anak-anak perempuan dimanfaatkan secara sewenang-wenang sebagai alasan untuk mewujudkan rencana geopolitik. Beliau berkata, tidak ada satupun perempuan yang pernah dibebaskan oleh bom-bom Amerika atau agresi ilegal, bukan di Suriah, bukan di Irak, bukan di Lebanon, bukan di Afghanistan, dan hal ini pun tidak akan terjadi di Iran. Kami sudah muak dengan hak-hak kami, tubuh kami, dan kekerasan yang diderita perempuan dijadikan alasan untuk melakukan pengeboman ilegal dan agresi imperialis. Kata-katanya mengungkapkan sebuah kebenaran yang menyentakkan, yakni bangsa-bangsa yang berkuasa berusaha membenarkan ketidakadilan dan perang mereka dengan alasan-alasan palsu tentang pembelaan hak asasi manusia. Semakin banyak orang yang kini mulai tersadar akan bahaya-bahaya yang tengah mengancam saat ini. Namun, hal ini menjadi sumber kesedihan bagi seluruh Muslim yang tulus saat mengetahui bahwa banyak orang yang berusaha menyalahkan Islam dan menyatakan bahwa Islam adalah penyebab kekacauan dunia. Tuduhan-tuduhan semacam itu yang kemudian disokong oleh media arus utama dan media sosial adalah sepenuhnya palsu dan sangat berbahaya. Alih-alih menjadikan Islam atau agama manapun sebagai kambing hitam, apa yang sangat dibutuhkan dunia saat ini adalah agar manusia bersatu dengan tujuan bersama, mewujudkan perdamaian dan keharmonisan. Jemaat Muslim Ahmadiyah selalu berada di garis terdepan dalam upaya ini dan akan terus demikian. Kami menyelenggarakan acara ini dengan harapan bahwa hal ini dapat menumbuhkan saling pengertian dan setidaknya menginspirasi sebagian orang untuk mengabdi demi tujuan perdamaian. Dengan tujuan yang sama inilah, beberapa tahun lalu saya menulis kepada berbagai pemimpin dunia, mendesak mereka untuk mengesampingkan perbedaan mereka dan bekerja sama demi kepentingan umat manusia. Sebagai contoh, saya menulis kepada Perdana Menteri Israel dengan mengutip ajaran Taurat, dan kepada Presiden Iran serta pemimpin-pemimpin Muslim lainnya dengan berlandaskan ajaran Al-Quran Suci, mendesak mereka semua agar menuju keadilan dan saling memahami.
saya menyampaikan pesan yang sama yang mendesak pada terwujudnya perdamaian kepada Perdana Menteri Inggris, Presiden Amerika Serikat, Presiden Tiongkok, dan banyak kepala negara lainnya. Tujuan saya semata-mata adalah agar mereka merenungkan keadaan dunia yang semakin memburuk dan menyadari resiko nyata yang akan dihadapi umat manusia. Sayangnya, mereka tidak bersedia mendengarkan, dan kerapuhan serta kekacauan dunia yang terus meningkat menjadi bukti nyata atas kegagalan tersebut. Perang terus berkecamuk. Bangsa-bangsa semakin terpecah belah. Kebencian terus menyebar. Kaum yang minoritas menjadi sasaran. Di era ini, toleransi, kemuliaan, dan belas kasih terlalu sering dipandang sebagai suatu kelemahan atau cacat, alih-alih sebagai kebajikan yang sesungguhnya. Sementara itu, Islam dituduh sebagai agama ekstremis dan akar penyebab segala penderitaan dunia. Ini adalah ketidakadilan yang sangat besar. Tidak satupun dari pernyataan yang saya sampaikan sebelumnya merujuk pada Islam. Sebaliknya, pernyataan-pernyataan tersebut menunjuk pada kegagalan pemerintah-pemerintah di bidang geopolitik dan runtuhnya lembaga-lembaga dunia yang telah dirancang untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Kekacauan global didorong oleh hasrat kaum kaya dan berkuasa untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka dan mempertahankan dominasi mereka atas orang lain. Jauh dari menjadi sumber konflik, ajaran Islam justru menawarkan jalan abadi menuju perdamaian. Untuk menjelaskan hal ini, saya akan mengutip beberapa ayat Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 136 menyatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan yang sesungguhnya, dan jadilah saksi karena Allah, meskipun hal itu merugikan dirimu sendiri, atau ibu, bapa, dan kaum kerabatmu." Di sini, Allah menyerukan kepada kaum muslimin untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan yang mutlak. Hal ini menuntut seseorang untuk siap bersaksi melawan dirinya sendiri, orang tuanya, orang-orang yang dicintainya, atau kelompoknya demi kebenaran dan keadilan. Lebih lanjut, ayat tersebut menerangkan, baik ia kaya maupun miskin, Allah lebih mengetahui keadaan keduanya daripada kalian. Maka, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dengan kata lain, kedudukan sosial atau kekayaan materi seseorang tidaklah berarti apapun di hadapan Tuhan. Yang terpenting adalah ketulusan niat seseorang terhadap kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, kaum muslimin diperintahkan untuk menolak hawa nafsu yang rendah, yang menghalangi jalan menuju keadilan sejati. Demikian pula, dalam surah Al-Ma'idah ayat 9 dinyatakan, "Tetaplah teguh di jalan Allah, bersaksi dengan adil, dan janganlah permusuhan terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Selalu berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan." Di sini pun, Tuhan memerintahkan kaum muslimin untuk menjunjung tinggi keadilan dan kesetiaan dalam segala keadaan, bahkan terhadap mereka yang menentangnya. Adalah mudah untuk memenuhi hak-hak orang yang berpihak kepadamu. Ujian yang jauh lebih besar adalah memenuhi hak-hak orang yang menentangmu. Dalam sebuah bagian yang sangat relevan
di dunia yang dilanda perang dewasa ini. Surah Al-Hujurat ayat 10 menyatakan bahwa jika dua bangsa atau pihak terlibat dalam konflik, maka menjadi kewajiban pihak-pihak lain untuk berupaya mendamaikan mereka. Apabila sebuah perjanjian damai telah ditetapkan, namun kemudian dilanggar oleh salah satu pihak, pihak-pihak lain harus bersatu melawan pihak yang melanggar dan menerapkan kekuatan yang proporsional untuk mengakhiri kekejaman mereka. Namun, begitu pihak yang melanggar kembali kepada perdamaian, mereka tidak boleh dijadikan sasaran pembalasan. Sebaliknya, kehormatan dan martabat mereka harus dihormati. Inilah cara untuk memastikan perdamaian yang berkelanjutan dalam setiap situasi, baik dalam menghadapi yang kuat maupun yang lemah. Orang-orang yang tunduk ataupun pemberontak, Islam mengajarkan kita untuk bertindak dengan keadilan. Selain itu, mencapai perdamaian juga memerlukan semangat pengorbanan. Tidak dapat terjadi bahwa suatu bangsa mengharapkan konsesi atau wewenang dari bangsa lain, sementara ia menolak untuk memberikan konsesi apapun dari dirinya sendiri. Meskipun saya berbicara dari sudut pandang Islam, saya sangat meyakini bahwa keadilan adalah prinsip universal yang berfungsi sebagai penjamin perdamaian di setiap tingkatan masyarakat dan di antara orang-orang dari semua keyakinan dan kepercayaan. Perbedaan agama seharusnya tidak pernah menyebabkan seseorang untuk menolak kebijaksanaan dari para pengikut agama atau keyakinan lain. Islam mengajarkan bahwa setiap kata yang bijaksana adalah khazanah yang hilang milik seorang mukmin untuk dicari dimanapun ia ditemukan, baik itu berasal dari seorang Kristen, seorang Yahudi, seorang ateis, atau siapapun juga. Semangat pola pikir terbuka seperti ini tidak hanya meningkatkan karakter moral seseorang, tetapi juga memperdalam keteguhan terhadap keadilan, toleransi, dan perdamaian. Meskipun kenyataan global yang mengkhawatirkan telah saya uraikan, saya sangat meyakini bahwa sementara individu-individu dan bangsa-bangsa tertentu menginginkan kekuasaan, kekayaan, dan sumber daya orang lain, akan tetapi hati nurani umat manusia pada umumnya hanyalah ingin hidup dalam kedamaian. Oleh karena itu, setiap orang memiliki peran untuk dijalankan, dan peran tersebut semakin penting dari hari ke hari. Sebagaimana yang dikatakan oleh Paus, Perang Dunia Ketiga telah dimulai secara bertahap, dan kita harus berupaya menghentikan penyebarannya sebelum ia menelan seluruh dunia. Jika tidak, saya khawatir skala dan hilangnya nyawa yang menyusul akan jauh melampaui bahaya dua perang dunia sebelumnya, akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah umat manusia. Bencana semacam itu tidak hanya akan menjadi milik kita semata, bayangannya yang panjang dan menghantui akan menggelapkan langit generasi mendatang. Oleh karena itu, kita tidak boleh hanya memikirkan diri kita sendiri. Sebaliknya, kita semua memiliki kewajiban untuk memikirkan kembali dunia yang akan kita tinggalkan bagi anak keturunan kita dan generasi setelah kita. Marilah kita bertindak sekarang agar mereka yang datang setelah kita dapat mewarisi dunia yang penuh kedamaian dan kemakmuran. Bukannya menanggung beban kegagalan kita, marilah kita bertindak sekarang agar kita dapat menghindarkan diri dari tatapan penuh celaan dari anak keturunan kita yang bertanya,
mengapa kita mewariskan kepada mereka to them a world dunia yang penuh api. Hanya dengan demikianlah this peace simposium perdamaian ini akan memenuhi janji namanya dan bukan sekadar menjadi kumpulan niat baik, melainkan sebuah titik balik dalam upaya mengejar perdamaian. Sesungguhnya adalah harapan dan doa saya yang mendalam and prayer. bahwa acara ini This event berfungsi sebagai pendorong sejati bagi perdamaian dan keadilan justice dan menghadirkan perubahan yang abadi di dunia. change in the world. Semoga Allah Ta'ala memberi kemampuan kepada umat manusia untuk memahami betapa seriusnya saat ini, dan semoga semua orang, Irrespective of their terlepas dari keyakinan dan kepercayaan mereka, bersatu dalam tujuan bersama untuk menegakkan perdamaian di dunia. world. Semoga awan gelap peperangan yang mengancam di sekeliling kita ini sirna Menacingly dan memberikan jalan all around us bagi langit biru cerah yang penuh kedamaian, give way to kasih bright sayang, skies, dan belas kasih. love and compassion. Dengan kata-kata ini, sekali lagi, saya menyampaikan rasa terima kasih saya yang sedalam-dalamnya kepada Anda semua atas kehadiran Anda malam ini. Terima kasih banyak. Ini menandakan berakhirnya acara inti kita saat ini. Selanjutnya, Huzur akan memimpin doa bersama. Anda bisa berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Prayer. Amin.